Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Sore ini kita akan melihat atau kita jalan-jalan sambil menunggu azan maghrib ya. Ngabuburit. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Semoga puasa kita di hari ini dan amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sudah tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Sedih sekali ya. Dan kali ini kita akan melihat untuk kondisi terkini di Jalan Bypass Mandalika ya. Setelah kita tahu bahwa jalan ini sudah dibangun sejak sebelum gelaran event balapan MotoGP. Nah, seperti ini sahabat kondisinya di sisi kiri, di sisi kanan. Kita lihat di tengahnya di sini pemisah antara jalur kiri dan jalur kanan. Sudah dilakukan penanaman pohon ya, bahkan bunga-bunga sudah berbunga, kita lihat merah ya. Dan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok atau BIL Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah ditata ya. Dan penataan ini dilakukan jelang dilaksanakannya ajang balap MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022 di sirkuit Mandalika beberapa bulan yang lalu. Menteri Pekerjaan Umum pun juga kemarin, atau Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ya atau PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan untuk penataan kondisi landscape dan estetika pada jalan bypass dari bandara menuju kawasan Mandalika ini dapat dituntaskan tahap awalnya Maret 2022. Dan kata Basuki juga memastikan bahwa penataan kondisi landscape dan estetika pada jalan bypass ini dapat tuntas 12 Maret 2022 untuk tahap awal ya. Kemarin sudah dilakukan ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi sisa penanganannya hingga tahap akhir pada Oktober 2022. Jadi jalan ini nantinya akan berakhir atau tuntas 100% pada bulan Oktober 2022 mendatang ya. Dan dalam proses penataan tersebut Menteri PUPR juga mengatakan dan menginstruksikan ya teman-teman untuk mengedepankan estetika atau penghijauan lah ya, dan penataan koridor jalan. Nah seperti itu. Dan perlu ditambahkan tanaman agar lebih rimbun pada beberapa titik penghijauan ya di sepanjang jalan bypass hingga bundaran dan pintu masuk ke sirkuit MotoGP. Jadi fungsinya nanti ketika pepohonan sudah tumbuh rindang, jadi akan terasa sejuk ya, tidak begitu panas bagi pengguna jalan yang menuju ke sirkuit Mandalika. Dan untuk penataan jalan bypass Mandalika atau BIL Mandalika ini sepanjang 17,3 km ya, terbagi dalam 4 zona ya. Dan progres keseluruhan saat ini mencapai 92,40%. Dan penataannya meliputi penanaman rumput dan pohon bougainville, kemudian tabebuya, ketapang kencana, dan full di media jalan. Penghijauan di jalur lambat, kemudian juga melalui penimbunan tanah dan penghijauan bukit di sepanjang jalan bypass BIL Mandalika ini ya. Jadi baik drainase maupun kiri kanan untuk penanamannya, penanaman pohon agar terlihat hijau ya, ataupun juga untuk penanaman bunga bougainville atau sering kita sebut dengan bunga kertas atau kembang kertas yang kita lihat di sebelah kanan kita di sini. Nah ini bunga, nah kelihatan kan, kelihatan pada merah-merah. Nah itu adalah bunga bougainville atau sering kita sebut dengan kembang kertas. Dia mengatakan juga tolong diperhatikan katanya ya untuk perkerasan di kedua sisi bahu jalan bypass BIL Mandalika. Segera dirapikan serta pastikan kualitasnya bagus dan tidak mudah rusak. Ya iyalah, jadi pembangunan ini yang menelan biaya sekitar banyak sekali ya. Jadi jangan sampai pembangunannya asal-asalan ya. Jadi diharapkan pembangunannya cukup bagus sekali sehingga tidak cepat rusak ya.
Kemudian penataan jalan bebas Bil Mandalika ini sepanjang 17,3 km terbagi dalam 4 zona ya. Kemudian penataannya juga dilakukan pelebaran jalan Kuta Keruak sepanjang 5,3 km dengan menambah jalur existing ya menjadi 4 jalur. Kemudian pembuatan saluran drainase juga, beton di tepi luar badan jalan, dan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal jalan existing. Jadi berbagai macam perbaikan dilakukan demi penyempurnaan pengerjaan jalan bypass Mandalika. Kemudian juga ada ini sahabat ya, untuk pekerjaan pelebarannya terbagi dalam 3 segmen dengan progres keseluruhan saat ini mencapai 87,99% ya, kalau tidak salah seperti begitu. Kemudian juga untuk Kementerian PUPR juga menata koridor kawasan Mandalika, yakni penataan Bundaran Bil dengan progres 100%, Bundaran Sunggung ya progres 100%, dan Plaza Parking Sunggung dengan progres 71,14%. Kemudian setelah itu Bundaran Triputri ya, Triputri juga progres 97,22%, serta segmen 2 Jalan Kuta Keruak yang terdiri dari gerbang dan catwalk sirkuit, zona landmark sirkuit, kemudian juga zona landmark Pertamina, zona landmark main event, kemudian juga dan zona landmark Lombok progres 71,09%. Jadi ada yang sebentar lagi selesai, kemudian juga ada yang masih banyak sekali ya yang belum selesai. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya untuk penanaman bunga bougainvillenya. Dan kemudian juga di sisi kiri sisi kanan kita lihat tebing-tebing yang cukup tinggi, dan ini tulisan bebas Bil Mandalika. Dan nantinya di sini juga diharapkan jangan sampai ada bangunan-bangunan atau warung-warung kecil ya untuk dijadikan sebagai berjualan. Jadi Kementerian PUPR juga untuk menegaskan untuk tidak digunakan untuk bangunan-bangunan kecil ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika ada jalan biasanya suka ada ya bangunan-bangunan kecil ya. Jadi nanti diharapkan ini akan bersih dari warung-warung seperti itu ya. Dan seperti itu menginstruksikan Kementerian PUPR. Dan dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan membangun sistem drainase kawasan yang terintegrasi dengan drainase di dalam sirkuit Mandalika, serta kegiatan peningkatan kualitas hunian layak atau dikenal juga dengan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ya, menjadi homestay. Jadi ada beberapa homestay yang dibangun di sirkuit Mandalika dan di sekitarannya untuk menunjang pergelaran balapan MotoGP ya. Nah, seperti itu. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua di luar Pulau Lombok, dari Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Aceh dan sebagainya lah ya, yang ingin berkunjung ke sirkuit Mandalika ini, dengan senang hati kami menunggu ya kedatangan sahabat-sahabat semua. Walaupun tidak ada gelaran event balap MotoGP maupun WSBK, YATC ataupun yang lainnya, dengan senang hati kami menyambut kedatangan sahabat-sahabat semua di Lombok ya, kota yang kami cintai, yang insya Allah nanti ketika sahabat semua mengunjungi kota Lombok ke sini, terutama untuk sirkuit Mandalika, jadi nantinya teman-teman akan ketagihan. Apalagi bagi teman-teman yang kemarin kebetulan tidak bisa menyaksikan langsung gelaran event balapan MotoGP karena berbagai hal, karena mungkin tidak ada waktu ya, dengan kesibukan sahabat semua untuk bagian pekerjaan. Kemudian juga bagi yang teman-teman yang kehabisan tiket ya. Nah, diharapkan nanti untuk event balap MotoGP tahun depan atau WSBK yang depan ya, yang dekat, kita bisa sama-sama nanti menyaksikan. Apalagi kalau kemarin kita ketahui sedang pandemi, untuk penontonnya masih dibatasi ya. Dan kemudian untuk nanti tahun depan mudah-mudahan sudah normal kembali, sehingga sirkuit Mandalika ini kurang lebih akan menampung sebanyak 150.000 penonton. Wih, mantap ya. Namun waktu kemarin
gelaran balapan MotoGP ya, bukan tidak banyak antusias tapi tetap dibatasi. Karena untuk tiket yang dijual juga ludes ya, udah habis terjual semua. Termasuk di VVIP ya, semua habis ludes ya. Dan bersiap-siaplah untuk kedepannya bagi sahabat yang kira-kiranya ya duitnya gitulah, seperti saya duitnya kurang atau duitnya nggak ada, bisa nabung dari sekarang ya. Jadi kita 10 tahun sudah kontrak dengan Dorna untuk menyelenggarakan event balapan MotoGP. Nah seperti inilah sahabat suasana di jalan bypass Bil Mandalika ya, menuju sirkuit Mandalika dan sebaliknya menuju bandara. Dan hari ini kita jalan-jalan sambil menunggu adzan maghrib. Dan di sini sudah pukul 15 ya. Ya, dan di sini sudah pukul 15. Kemudian di berbagai daerah mungkin berbeda ya. Bahkan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan bagian sana, bagian barat hampir 1 jam perbedaannya ya. Seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi untuk progres pengerjaan sirkuit Mandalika. Dan perlu sahabat ketahui untuk GT World Jaleng Asia ya, akan dipastikan digelar di sirkuit Mandalika. Kemudian juga untuk apa namanya WSBK ya, nanti akan digelar juga di bulan depan, bulan apa ya kalau nggak salah. Bisalah sahabat lihat bisa browsing ya, karena saya tidak memegang catatan ini ya. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang ingin melihat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika, nanti kita akan update kembali ya. Walaupun kita tahu di sirkuit Mandalika tidak begitu intens untuk pengerjaannya, namun ada rumor juga ya, ada kabar juga, ada isu bahwa di berbagai macam berita ya, untuk sirkuit Mandalika akan diaspal ulang katanya untuk seluruh lintasan ya, 4,31 km. Namun kebenarannya tetaplah kita akan cek ya, karena untuk isu-isu ataupun juga untuk kabar-kabar nanti kita akan validkan ya, agar tidak menjadi ya rumor-rumor yang tidak berguna. Ya beginilah suasana di Jalan Bypass Bil Mandalika. Dan bagi teman-teman, jangan lupa ya bantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like, komen, dan tentunya subscribe ya. Dan jangan lupa untuk membunyikan juga lonceng notifikasinya. Dan kita sudah sampai di bundaran ya, sudah sampai di bundaran. Nah seperti inilah sahabat. Jumpa lagi mungkin nanti ya di video selanjutnya. Masih tetap panteng channel Endri Atasiki. Kekurangan, kelebihan, dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menanti kehadiran adzan maghrib. Kita buka bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.